Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas dua saham dengan harganya yang hampir sama, yaitu Sido Muncul dan BJTM atau Bank Jatim. Sebenarnya ini kalau kita perhatikan keduanya ini bukan apple to apple ya. Jadi Sido itu bergerak di bidang kesehatan, kemudian Bank Jatim ke bidang finansial atau perbankan. Tapi yang menarik dari Bank Jatim dan Sido itulah harga sahamnya yang hampir mirip. Oke, coba kita bedah keduanya. Pertama, kita lihat dari pendapatan sampai di kuartal ketiga yang akan kita tentukan bagaimana dividen yield-nya nanti. Jika perhatikan sampai 2022 laba per lembar sahamnya sampai kuartal ketiga itu ITM adalah 80. Jika kita rata-ratakan ya dari 2019 sampai 2021 rata-rata DPR dividen payout ratio-nya BJTM itu adalah di kisaran 51,10%. Dengan laba sampai kuartal ketiganya lah 80, kemungkinan dividen yang akan diberikan di tahun ini untuk BJTM itulah 40,89 atau DY-nya atau dividen yield-nya adalah 5,75%. Itu dengan catatan kita hitung sampai kuartal ketiga. Kalau kuartal keempat ternyata meningkat, berarti otomatis laba yang diberikan akan meningkat dan DY-nya juga meningkat. DY meningkat dengan catatan harga BJTM itu tetap di 710. Kalau dia naik dengan laba yang meningkat, DY-nya belum tentu juga naik. Tapi laba yang diberikan itu kemungkinan besar naik ketika kuartal keempat sudah keluar laporan keuangannya dan lebih besar atau tidak negatif lah. Oke, itu untuk BJTM. Kalau untuk SIDO sampai kuartal ketiga itu labanya lah 24. Jika kita rata-ratakan DPR-nya SIDO dari 2019 sampai 2021 itu di kisaran 107,75%. Berarti sampai laba kuartal ketiganya itu 24, kemungkinan besar di tahun ini dividen dari Sido itulah 25,86 dengan catatan kuartal keempat belum muncul ini ya, sampai di kuartal ketiga aja. Kalau kita lihat DY-nya berarti ada di kisaran 3,54%. Itu untuk saham Sido. Jadi kalau kita lihat dari dividen yields-nya tentu lebih menarik BJTM karena memberikan imbal hasil yang lebih besar untuk harga yang sekarang. Kemudian kita lihat valuasinya. Jadi di valuasi ini di kuartal keempat kan belum muncul laporan keuangannya. Jadi kita pilih dari 2019 sampai 2021 yang paling kecil kuartal keempatnya. Makanya di BJTM kita masukkan kuartal keempatnya itu 16. Dengan berarti kita jumlahkan di 2022 maka menghasilkan laba per lembar saham itulah 96. Dengan rata-rata PE ratio-nya di 5 tahun terakhir BJTM itu di kisaran 7,58%. Sorry, 7,58 berarti BJTM seharusnya memiliki valuasi di 725. Dengan harga saat ini BJTM di 710 berarti bisa kita katakan bahwa BJTM sesuai dengan valuasinya. Tidak under value, tidak over value. Oke, itu untuk BJTM. Untuk SIDO seperti apa? Sama, sesuai dengan valuasinya. Jika kita perhatikan, berarti dengan rata-rata PE ratio-nya SIDO di 22,51, berarti valuasi seharusnya adalah 720. Sekarang harga SIDO di 730. Ya, 10 rupiah tidak terlalu berpengaruh. Berarti bisa kita katakan bahwa valuasi SIDO itu sesuai dengan valuasinya. Jadi untuk BJTM dan SIDO ini untuk valuasinya itu berimbang ya, artinya sesuai dengan valuasinya. Sekarang yang menjadi penentuan adalah dari segi pergerakan harga sahamnya. Dari segi si BJTM, pergerakan harga sahamnya ada di kisaran 690 sampai 730. Tidak terlalu jauh. Dan pergerakannya selama sebulan ini rata-rata di 710. Dan jika kita lihat akumulasinya, ternyata dari tanggal 1 Desember sampai 13 Januari terjadi big distribusi untuk BJTM. Jadi kalau mau apa namanya mau untuk trading mungkin tidak cocok untuk saham BJTM, tapi untuk mencari dividen lebih cocok kita mencari saham BJTM. Oke.
jika kita perhatikan nanti di Sido, nah di Sido ini lebih menarik dari segi pergerakan harga sahamnya. Yang pertama, perhatikan terjadi pantulan di harga supportnya. Jika kita cek dari tanggal 1 Desember sampai 13 Januari, terjadi small akumulasi dan normal akumulasi. Nah, itu yang menariknya BCTM dari pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau dari kita lihat dari pergerakan harga saham tentu lebih menarik SIDO daripada BCTM. Terus kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya berarti kalau kita ingin fokus mencari dividen, berarti pilihlah saham BCTM. Kalau kita suka dengan trading saham di fundamental yang bagus, itu lebih cocok kita coba di SIDO. Jadi sekarang tergantung dari teman-teman sendiri. Lebih profilnya lebih suka yang nyari dividen aja atau lebih yang suka yang saham yang aktif, pergerak sahamnya naik tapi dengan fundamental yang bagus. Oke, kalau teman-teman punya pendapat lain atau komentar lain, pilih BJTM Sido dari segi hal yang lain bisa komentar di bawah ya. Silakan kita kita sharing bareng-bareng di sini. Kita sharing bareng-bareng. Menurut teman-teman lebih cocok teman-teman invest di BCTM atau Sido atau teman-teman lebih suka saham BCTM atau saham Sido, silakan komentar di bawah. Oke, ingat saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.